يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلوا عليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Kita lanjutkan talim kita. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin na ilahil ma'ahud wa salatu wa salamu li ayasyiri hayati wujud wa ashabil ajami li kulli mawujud salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa tubahi muayat wa tuhaulana biha nurul jannatul nai wa nurun najari ila wajikal karim. Allahumma marjuknal ikhlas wal istiqomah wabulah wahubba man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi. Mudah-mudahan bisa memahami talim ini, mengamalkannya, dan Allah meridhoinya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umiruddin wadin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tajuk talim yang andung coba bahas Inna Jauharul Ikhlas wa Tauhid. Artinya inti daripada ikhlas adalah tauhid. Ya, intinya ikhlas itu adalah tauhid. Alhamdulillahilladzi walhamdulillah wahdahu lidayumkinu nayyawma annastami amaratan. Ukra li akdi majlisi taklimin maratan ukra ba'da giaban amin madrasati limudat syahrain takriban li annahan ala sibadan bahiti ikmala wilayatihi fi Jakarta wa Sukabumi. Walhamdulillah la yazalu ladainal waqatul kafi lina tamakana min tilawatil dzikri fi hadal makani. Tentunya artinya alhamdulillah, tentunya puji syukur hanya kepada Allah Zat wajibul wujud. Hari ini puji syukurnya ke sana, kita bisa berkumpul kembali untuk bermajelis talim kembali setelah kurang lebih nafi ya, vakum 2 bulan. Tersebab si badan behit ini harus menyelesaikan amanahnya di Jakarta dan Sukabumi. Ya. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi waktu. Banyak syukur kita dikasih waktu untuk bisa bermajelis, berzikir kembali di tempat ini. Alhamdulillah. Kita bahas saja Al-Ikhlas. Itu salah satu surat. Artinya memurnikan keesaan Allah. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas itu memurnikan keesaan Allah, tidak tercemar. Ya, itu hebatnya surat Al-Ikhlas. Ya. Selasa, ya. Sepertiga Quran. Ya. Al-Ikhlas artinya secara khusus ya, kita bahas dulu.
Membahas tentang tauhid atau keesaan Allah jelas. Jadi surat Al-Ikhlas jelas ini menegaskan konsep keesaan Allah dan membatalkan semua bentuk penyembahan berhala dan kemusyrikan. Ya, ini penting dasar kita beragama khususnya Muslim itu. Jadi bertauhid merupakan suatu proses pemurnian keberadaan Tuhan dari hal-hal yang tidak kita akui sebagai Tuhan. Tauhid itu kan berarti menempatkan Allah sebagai satu-satunya wajibul wujud. Allah merupakan entitas yang keberadaannya begitu absolut. Berbeda dengan makhluk hidup yang menempati posisinya apa kita? Mumkinul wujud. Kita ini mumkinul wujud. Jadi tidak boleh kita menyebut wajibul wujud. Mungkin bisa wujud, mungkin tidak bisa wujud. Karena itu Allah merupakan sumber segala asyomat. Tahu asyomat? Kebaikan. Bukan manusia sumber kebaikan. Hati-hati kena syirik. Ya. Karenanya tauhid bukan sekedar mengesahkan Allah aja loh. Hati-hati, ya. Melainkan juga menempatkannya sebagai segala puncak kemuliaan, puncak kebaikan dan memiliki puncak keunggulan. Agar manusia mendapat kemuliaan dan kebaikan, ia senantiasa harus menggantung hanya kepada Allah dalam segala hal. Dalam segala hal. Itu dulu prioritasnya. Selain itu, ikhlas itu kan memiliki arti apa? Memurnikan. Ikhlas kan kalasya, memurnikan. Tujuan hidup dimurnikan, ya, yang sepenuhnya untuk Allah. Kamu menikah untuk Allah, kamu bekerja untuk Allah. Betul kan? Murnikan lagi. Jadi Andung ingatkan kembali walaupun sudah banyak yang tahu. Hidup akan semakin mudah kalau begini kian. Dijalani akan mudah apabila segalanya diserahkan kepada Allah. Kan begitu. Tapi tidak melupakan ikhtiari kita. Ya. Ketika kita menempatkan Allah di tempat tertinggi dalam segala hal. Posisi apapun yang kita duduki dan kapanpun kita berhenti dari kedudukan itu, hal tersebut tidak akan membebani pikiran kita. Itu pentingnya al-ikhlas. Seberat apapun masalah hidup. Nah, ini sering kita lupakan. Nah, seseorang yang memiliki tauhidan yang kuat kepada Allah tidak akan merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi di hadapan orang lain. Tidak akan. Tidak ada level. Seorang pemimpin yang memegang kuat nilai-nilai tauhid tidak akan melakukan perbuatan jolim. Dijamin. Karakter seperti ini akan berimplikasi pada terwujudnya sebuah keadilan. Ya. Betul kan? Nah. Jadi bertauhid itu ketika kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, itu sudah termasuk bertauhid. Ya. Apalagi merasa lebih tinggi di hadapan Allah, ini gawat ini. Jadi kasih tempat. Ya. Hati-hati. Makanya Andung ingatkan kembali ketauhidan kita pada keikhlasan. Ya, ini penting. Ya. Bisa jadi yang lebih tinggi posisinya di hadapan Allah ini kehidupan sekarang ya. Adalah mereka yang di dunia berstatus sosial paling rendah loh. Percaya nggak? Allah tidak melihat status loh, kemuliaan itu. Ya. Sehingga kalau kita ikhlas kepada Allah, kita akan memiliki pandangan berpikir yang jernih. Itu hebatnya al-ikhlas. Ya. Menghadapi segala sesuatu dengan penuh kejernihan. Kalau kita pola berpikir kita nggak jernih, kehidupan itu jadi susah. Karena ia tahu bahwa yang di atas hanya Allah.
Kita juga tidak minder berhadapan dengan siapa saja, insya Allah. Itu manfaat surat Al-Ikhlas. Kita bahas lebih dalam lagi, pelan-pelan aja. Ya, jadi ini bukan mengupas Al-Ikhlas ya, bukan. Tapi menguatkan, mengokohkan kembali ketauhidan kita tersandarkan pada Quran surat Al-Ikhlas. Maka bahasa ikhlas itu apa? Ya, kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan gitu, KBBI, ikhlas berarti bersih hati atau tulus. Dalam ajaran Islam, ikhlas adalah roh dari suatu amal perbuatan. Tanpa ada ikhlas batal semua amal perbuatan. Pahami, itu makanya Nung tekankan lagi, termasuk itikad. Akhlakul karimah yang berupa ikhlas ialah buah dari ihsan. Akhlak kita kalau ikhlas maka datang ihsan itu. Apa itu? Yaitu suatu keyakinan yang tidak bisa diikhtiarkan. Keyakinan seseorang muslim bahwa yang kita lakukan diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terasa terus. Maka dia tidak akan berbuat jolim. Tidak mungkin berbuat dosa. Karena merasa terkontrol. Itu ihsan. Bukan dalam konsep melihat Allah. Ya, gak mampu deh. Nah, jadi jika diartikan secara bahasa ya, ikhlas tadi ya. Ini kita bahas lebih dalam lagi. Makna ikhlas memiliki arti membersihkan. Itu makna ikhlas. Ikhlas sajalah, bersihkanlah. Itu maksudnya. Bukan pasrah. Tidak boleh tercemar, tidak boleh tercampur. Nah, jernih, bersih, suci dari pencemaran, ya, dari campuran baik itu berupa materi ataupun tidak. Itu ikhlas. Selain itu, ikhlas bisa diartikan sebagai istilah, yaitu membersihkan hati agar bisa menuju kepada Allah. Ya. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah tentunya, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah. Udah ikhlas itu. Nah, sekarang kita bahas. Kita lihat ininya, ciri-ciri ikhlas itu gimana nih? Kita harus tahu nih. Kita sendiri yang tahu nanti. Ikhlas nggak bisa di teori, sulit diamalkan, tapi mudah diucapkan. Ciri-ciri ikhlas, tidak suka dipuji. Antum yang tahu. Itu sudah ada orang yang ikhlas. Persentasenya beda-beda, makanya ada makomat. Kedua, tidak berambisi menjadi pemimpin. Termasuk ikhlas. Ketiga, mendengarkan nasihat. Keempat, menganggap sama pujian dan hinaan. Dipuji, dihina sama aja. Itu udah ikhlas. Berat itu memang ikhlas. Kelima, melupakan amal baik. Enggak merasa berjasa. Ya. Keenam, melupakan hak amal baiknya. Mau dikasih hak, mau dipuji, bodoh ting. Yang penting saya berbuat baik. Enggak menagih hak. Itu udah keren ikhlasnya. Ya. Berat memang ikhlas itu. Ya. Jadi manfaatnya apa sih kita mesti ikhlas menurut ajaran Islam? Tadi cirinya itu kan. Manfaatnya apa? Keren banget deh manfaatnya ikhlas itu. Jadi kita terlalu jauh jangkauan kita mengaji. Kalau dasar ini belum kita pahami secara benar. Terutama konsep tauhid dalam konsep ikhlas. Manfaat ikhlas. Satu, sebagai salah satu sumber rezeki pahala yang besar. Nah, tuh. Jadi ikhlas dulu Pak. Kalau ikhlas sudah ada sumber rezeki yang besar. Ada hadisnya tuh. Kedua, ikhlas dapat menyelamatkan dari azab yang besar pada hari pembalasan. Udah jelas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Artinya petunjuk hidayah itu. Sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. Kalau antum bisa ikhlas. Ciri ikhlas tadi. Ya. Keempat, jalan selamat di akhirat hanya dapat diraih dengan ikhlas. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Amal ibadah sulit diterima Allah kalau tidak ada ikhlas. Ada hadis, ada di Quran itu. Ya kan?
Keenam, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Ketujuh, mendapatkan perlindungan dari Allah. Itulah 7 manfaat ikhlas. 6 ciri-ciri orang ikhlas. Yang tertingginya melupakan hak amal baiknya sendiri. Ya. Karena itu untuk bisa lebih ikhlas dalam kehidupan sekarang, dalam menjalani kehidupan yang serba susah katanya, terutama dalam hal ibadah, khususnya ibadah dulu. Ya. Khusus dalam ibadah nih, ikhlas dalam ibadah. Siapapun manusia, baik itu orang kaya, miskin, berpangkat, terpelajar ataupun tidak, sebagainya, harus selalu menjaga keikhlasannya dalam setiap situasi apapun, juga di kondisi sekarang. Ini dong ingatkan. Ya. Jadi ketika kita istighfar, ya. Tadi kan istighfar. Masih butuh istighfar yang lain. Itu ikhlas. Ulang. Ketika kita beristighfar, kita masih butuh istighfar yang lain. Baru kita bisa mencapai ikhlas. Artinya, dalam kebaikan juga begitu. Ketika kita baik, jadi orang soleh, perhatikan. Kita udah baik nih, jadi orang soleh. Ternyata bawaan kita ingin dihormati. Betul kan? Maka butuh istighfar lah lagi. Nah ya, dulu sebelum kita soleh, duduk di majelis di belakang nggak tersinggung loh. Betul? Iya kan? Nah, tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai atau ustadz, setelah kita dosen, kalau nggak duduk di depan, kayak nggak dihargai. Betul kan? Betul, ini jangan menjadi ikhlas itu, istighfar itu butuh istighfar lagi. Ya. Hal tersebut merupakan kepribadian orang yang kurang baik dan tidak patut dicontoh. Ya. Hati-hati, menjadi orang baik pun harus diistighfarkan lagi. Karena ujiannya makin besar. Ya. Itu termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf ya. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh loh. Agama Islam tidak mengajarkan umatnya untuk sombong dan tidak mempunyai sifat ikhlas. Padahal agama ini hanya mengajarkan, Islam ini ya, kalau jadi orang soleh, jadilah orang yang soleh yang ikhlas. Itu. Nah, kalau jadi guru ya jadi guru yang ikhlas. Betul kan? Nah, karena biaya nggak ikhlas itu mahal bro. Nggak percaya? Kalau biaya nggak ikhlas itu mahal, mahal loh. Iya kan? Mahal. Jadi berkenaan dengan kehidupan sehari-hari ya, yang sering dijumpai terutama berkaitan dengan lemahnya pendirian kita. Pendirian kita terhadap sesuatu hal. Ini juga terkait dengan perkara keikhlasan loh. Perhatikan ya. Intinya begini. Intinya seseorang tidak boleh mudah terpengaruh di kehidupan sekarang oleh orang lain. Bisa dikatakan punya prinsip ya secara benar. Ya. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Ini terkait ikhlas loh. Nah, seseorang harus selalu memiliki komitmen untuk membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ayo. Komitmennya gitu. Itu udah makomat ikhlas. Zaman sekarang kalau dia buruk, pasti dilawan buruk. Tidak bisa, Islam nggak ngajarin gitu. Puncak tertinggi seorang muslim adalah keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu udah makomat ikhlas. Berat memang. Ya. Kalau kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik. Jika orang buruk ke saya, maka saya akan membalas buruk. Itu namanya kehidupan antum apa? Terdikte oleh orang lain, gak punya komitmen. Betul kan? Itu udah didikte. Ya. Ini kan sering salah kita. Ya. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik walaupun orang lain berbuat buruk. Itu komitmen kita sebagai muslim. Berat nggak ikhlas?
Berat ya. Masya Allah. Itu makanya ikhlas itu makomatnya tinggi banget. Karena murni. Itu prinsip agama begitu. Nggak ada ya, kita diburukin nggak bisa dilawan buruk. Bodoh bener kalau dia mukul sekali, kata kita pukul 3 kali, bila perlu bunuh. Ngaco ini. Nggak bisa begitu. Ya, baikin dulu. Ya. Jadi permasalahan yang terjadi di kehidupan umat akhirul zaman saat ini ya, adalah orang lebih mudah percaya terhadap omongan yang disampaikan oleh orang awam. Ini terkait ikhlas. Karena ikhlas kita nggak tajam. Ya. Logika sosialnya begini nih, kita renungkan. Kalau di Sumbar ada 1000 ustadz, Sumatera Barat nih, ada 1000 profesor, ada 2000 dosen yang ingin membenahi Sumbar, umpama rata-rata orang awam itu kan semau kita, semau gue lah. Terus mereka mendikte kita, perilakunya nggak simpatik, perilakunya nyebelin lah gitu. Terus 1000 profesor itu ikut jengkel. Kira-kira solusi atau goblok bareng? Maaf. Nah, sama 1000 ustadz itu ikut jengkel. Ini jadi solusi, jelas goblok bareng kan? Bukan begitu. Nah, problem kita sekarang, kita ini biasa didikte orang bodoh. Maaf, komitmen kita nggak ada. Ya, kita hari ini bersahabat dengan seseorang. Suatu hari nanti kita bisa menjadi musuh dengannya loh. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mengambil sikap dalam hidup bersosial di masyarakat, di kehidupan sekarang. Karena hal itu akan berubah-ubah. Berubah-ubah, nggak stabil. Jadi hati-hati, potensi bersosial kita di zaman sekarang bisa berubah kapan saja. Potensi bersosial itu bisa berubah kapan saja. Ingatkan lagi tuh. Yang tadinya teman bisa menjadi lawan. Dan bisa juga sebaliknya. Potensi sosial itu bisa berubah-ubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat menjadi musuh, betul kan? Nah, yang sekarang musuh bisa saja suatu saat menjadi kawan, betul kan? Kemarin gak tanggung ngambeknya loh, kurang ajar, ngelariin uang saya. Sekarang jadi temannya bisnis loh. Berubah-ubah, Allah berkenak begitu. Jadi jangan kalau dia dibuat buruk, buat baik aja deh. Tuh. Ya. Jadi terus kita ngambil sikap dalam sesuatu yang gak stabil seperti tadi. Lalu ini kan sama tegas enggak pada tempatnya. Kita tegas tapi tidak pada tempatnya, benar kan? Makanya yang seperti ini kata Allah pakai kata-kata asa. Asa itu jangan kata Allah. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawadah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawadah. Apa arti mawadah? Saling mengasihi. Ya. Jadi nggak perlu ditanya lagi deh. Ya. Allahu qadir. Kata Allah, karena Allah mampu merubah sesuatu. Musuh bisa jadi baik, baik bisa jadi musuh. Itu kuatkan keikhlasan kita. Kuatkan tauhid kita. Bahwa kita dalam hidup ini campur tangan Allah itu kuat kali loh. Ya. Kita sebagai umat muslim harus hati-hati dengan itikad dalam menyandarkan kesejahteraan. Nih hati-hati nih musim pemilu nih. Hati-hati, jangan salah niat loh. Kena syirik nanti. Ini dong nasihatin ya. Nih. Harus hati-hati dengan itikad
dalam menyandarkan kesejahteraan di tangan seorang presiden umpamanya. Karena secara ilmu tauhid berbahaya tuh. Benar. Berbahaya nggak? Kalau kita menyandarkan kesejahteraan kepada presiden berbahaya nggak? Ajaran Islam berbahaya. Bisa menggeser akidah loh. Nah, jika kita yakin akan kesejahteraan itu datang dari tangan seorang presiden yang akan memimpin kita, waduh, gawat nih. Tauhid kita ngaco itu. Nah, ini di sini perlu mengingatkan lagi. Jadi, kita boleh saja memang seharusnya memilih seorang presiden. Ya. Atau siapa saja yang menjadi suatu tokoh atau pemimpin, baik di lingkungan kita atau di dalam bernegara. Namun hati-hati dengan itikad ketauhidan kita. Itikad hati kita jangan sampai menyandarkan keberhasilan atau kesejahteraan di tangan manusia. Tidak, Islam tidak mengajarkan begitu. Setuju kan? Nah, tidak. Karena inti dari ilmu tauhid, intinya nih ya, inti dari ilmu tauhid, yang mana dalam ilmu tadi mengesahkan Allah adalah isi dari ilmu tauhid, kan gitu, hanya kepada Allah, ya. Di mana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan segala kehendaknya atas semua makhluknya. Jadi menjelang Pilpres besok ini, dong ingatkan dulu supaya jangan menggeser akidah. Di tahun yang akan datang hendaknya hati-hati. Kita yang menyandarkan kesejahteraan akan terwujudnya oleh presiden yang kita rasa bisa. Kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak, yang ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan oleh seorang presiden? Ada enggak? Enggak ada. Betul kan? Jadi tauhid kita itu di mana? Betul kan? Itu hal yang sepele loh. Memang kita secara syariat harus memilih sesuai ijtihad kita. Ya, seorang pemimpin ijtihad dulu. Tapi enggak usah dong sampai menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk. Kena kita itikad kita pada tauhid, haram hukumnya. Sering kita lupa. Bahaya itu. Itu gunanya kita murnikan hati kita. Disinilah letaknya ta'lim. Jadi sudah jelas, nggak boleh ya tauhid kita menyandarkan kepada makhluk, nggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah menamakan. Kita tetap memilih presiden, memilih kiai, memilih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan Tuhan. Tidak boleh. Yang bisa mensejahterakan itu Allah. Sepakat? Iya. Bukan harta yang bisa mensejahterakan, bukan. Allah. Ini prinsip. Hati-hati. Di sini sering kena itikad kita. Begitu ilmu tauhid mengajarinya. Begitu juga resep menjalankan rumah tangga. Perhatikan. Bagi yang baru berumah tangga ini mau juga kan. Dong singgung sedikit terkait keikhlasan dan tauhid kita. Biar adem tentram, mau. Termasuk orang yang berumah tangga. Biar adem tentram. Ya. Satu resep aja ya. Jangan banyak resep, nggak habis-habis nanti. Ya. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga agar tentram dan nyaman, ada satu hadis sahih Nabi ya, sebagai resep menjalankan rumah tangga agar bisa tentram dan nyaman. Jalankan resep rumah tangga itu seperti hadis Nabi ini ya, biar tentram ya. Yaitu sabda nabinya begini, perhatikan. Halabekron tulaibuha wa tulaibuka. Kalau sudah berani nikah, itu harus berani mula'abah. Mula'abah itu artinya tidak penting atau ngobrol yang tidak penting, main-main bercanda. Masih bingung? Karena seninya nikah itu memang mula'abah.
Ya. Yang tidak penting misalnya kamu mikir tinggal di Padang apa tinggal di Jakarta, hidup kayak gitu ruwet. Itu nggak penting. Masih bingung? Ruwet kayak gitu. Ya. Yang nggak penting sering jadi rame. Diskusi seperti itu ruwet. Dunia itu, yang namanya dunia itu, laibun wallauhun. Laibun walahun. Itu dunia. Dunia itu tidak usah sungguh-sungguh. Nggak perlu sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu ikhlasnya. Setuju? Ikhlasnya. Seumpama kamu ngajar kok ingin memintarkan murid. Kacau nih. Bingung nggak? Sering kan dosen salah tuh guru. Kamu ngajar jadi dosen ingin memintarkan murid. Benar, oke. Itu bodoh, yang bakat bodoh akan tetap bodoh. Betul. Kalau bakatnya bodoh ya tetap bodoh. Kalau tauhid kita nggak ada, kacau itu. Gimana nih? Habiskan metode kamu. Yang bakat bodoh tetap bodoh. Maaf. Kok gitu ya? Ya sama seumpama perempuan itu rata-rata kan cerewet. Kodrat ini kan perempuan cerewet. Betul kan? Habiskan nasihatmu ya tetap cerewet. Betul kan? Ya kayak gitu bakatnya. Jadi jangan susah. Nah, ya sudah anggap saja ekspresif gitulah bahasa kerennya ya. Ekspresif ya. Kalau istrimu ngamuk terus banting piring, pecahin kaca, anggap saja ekspresif. Nggak bingung kan? Ini bukan bela bini nih. Kemarin kan ada bini diembat terus sama ulama. Enggak ngebelain. Tapi ya gimana lagi? Memang kayak gitu kok. Kalau istrimu ngamuk terus banting-banting, anggap aja ekspresif lah. Memang orang kalau udah trauma, dendam, jengkel harus edge ekspresifnya. Kalau enggak rusak dia. Betul kan? Harus keluar ekspresifnya. Blak gitu kan. Nah, ya. Banting piring itu kan rasional. Rasional enggak? Rasional. Yang enggak rasional itu banting anaknya atau banting suaminya. Kalau anaknya enggak dibanting, suaminya enggak dibanting, senyum aja lah. Kayak gitu kok. Kok susah banget sih hidup? Oh perang Badar, pusing. Iya kan? Kira-kira gitu deh. Kan enggak banting anak kita. Jadi daripada enggak banting anak kita, lebih baik banting piring. Rasional kan? Jadi pokoknya dibikin gampang aja dia deh. Ikhlasin aja bahasanya gitu. Jangan ribut. Allah berkehendak begitu melalui ujian hambanya. Setuju nggak tuh? Kok jadi susah sih? Karena ada berita-berita itu ada. Capek kita. Iya. Udah besok juga biasa lagi kok. Iya. Paling yang rusak piring kan. Yang penting anak gak bonyok kan. Ya. Memang membahas tentang ikhlas merupakan ibadah yang paling nyaman. Itu amalannya yang susah, teorinya gampang. Amalan yang susah. Ya, teorinya ikhlas aja lah, gampang ngomongnya. Kita beribadah dengan ikhlas, maka hidup kita akan nyaman, tenang, percayalah. Dengan ikhlas dalam beribadah, kita tidak akan ribet mikir kesana kemari, percayalah. Semua orang itu akan kena siksa kecuali orang yang beribadah dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas dalam beribadah, kita tidak akan ribet mikir sana mikir sini, enggak. Itu poinnya. Jadi semua orang itu akan kena siksa di kehidupan sekarang, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Ini bener loh. Ikhlas itu pokoknya enak-enaknya ibadah itu ikhlas deh. Sudahlah, percaya deh. Ibadah paling nyaman ikhlas.
Ngajar ya ngajar. Sebab perintah Allah, ikhlas tuh. Ya ngajar aja. Entah muridnya tahu hak guru atau tidak, sudah. Seenaknya mereka, ngajar ya ngajar aja deh. Kan gitu. Ya, entah kamu tahu hak saya atau tidak, itu tidak menjadi urusan. Pokoknya ngajar, nyari ridhonya Allah, titik. Kan gitu. Nah, biar nanti di akhirat tidak kebanyakan hisab. Ya, ribet mikir manusia itu ribet, kacau itu. Apalagi mikir hak-hak kita juga lebih ribet. Itu sebabnya agar bisa berpikir positif kepada Allah. Analogi ilmiahnya dengan sujud. Sujud itu sholat sebetulnya. Tapi anu membahasakan sujud. Karena puncak tertinggi dari tauhid keikhlasan adalah sujud. Dengan sujud waktu sholat, orang sangat bodoh dan tak berakal apabila berpikir negatif tentang Allah. Maka selesai dengan sujud. Apabila dengan sujud ini kita masuk neraka, lalu berpikir untuk apa kita sujud, kalau nanti malah neraka, pola pikir demikian ialah cara berpikir yang bodoh dan tak punya akal. Ngapain sholat? Yang gak sholat aja kaya. Ada yang kayak gitu kok. Nah, karena sejatinya kita harus berpikir positif kepada Allah. Itu rahasianya. Gak boleh berpikir negatif pada Allah. Pokoknya positif aja deh. Ya. Dan sujud ialah suatu kelaziman bagi hamba. Jadi kalau sujud itu apa? Kelaziman bagi seorang hamba. Ingat, sujud itu suatu kelaziman bagi seorang hamba. Jangan sampai kita berpikir negatif apabila sujud kita kepada Allah dianggap tidak ada gunanya apabila kita masuk neraka. Ini justru logika yang gak masuk akal. Analogi berpikir yang sangat masuk akal dan sangat ilmiah. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Allah, tentang Tuhan? Sekali berpikir negatif tentang Tuhan, bahaya antum diri ke depan sekarang. Insya Allah kontan ruwet hidup antum. Jadi udah jangan berpikir negatif kepada Allah. Positif aja. Misalnya begini, kamu berpikir, antum kasih tahu ya. Nah, gini nih. Seandainya kalau jadi ustadz sekalipun ustadz, sujud ruku ternyata tetap masuk neraka. Gunanya apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman, bro. Menghamba kepada Allah. Karena normalnya seorang hamba itu, ya sholat, ya sujud. Normalnya seorang hamba. Kita kan hamba nih. Diperintahnya kan sujud. Kemudian gara-gara antum ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa? Saya sujud ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh. Dan itu menjadikan Allah sangat membencinya dan ruwet hidup antum. Sedangkan logika cara berpikir orang tasawuf begini. Mengenai Allah ya khususnya ya. Yang sudah ada dari dulu tanpa awal dan akan ada tanpa akhir. Kan Allah gitu. Betul kan? Asyifatunnya begitu. Cara berpikir orang tasawuf memaknai kenapa kita harus takut dengan neraka dan ingin masuk surga dengan amal ibadah kita di akhirat nanti. Padahal cara berpikir orang tasawuf itu memaknai surga dan neraka itu adalah ridha Allah dan murka Allah. Iya kan? Bukan nanti. Kenapa harus takut dan neraka nanti? Padahal Allah sudah ada sekarang. Udah ada sekarang Allah nih. Jadi cara berpikir orang tasawuf tentang surga dan neraka itu jangan di akhirat nanti. Paham ya? Tapi harus dari sekarang. Karena menurut cara berpikir orang tasawuf, surga dan neraka itu adalah simbol dari ridha Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Iya kan? Hati-hati pola berpikir logika kita. Jadi kesimpulannya supaya jangan pusing ya, gini. Kalau cara berpikir tasawuf tuh gini.
surga dan neraka itu mu'adzalah. Artinya itu nanti. Surga neraka itu nanti. Allah udah ada sekarang. Sampai. Itu yang namanya mu'adzalah. Artinya nanti. Kamu menyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat, atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, atau suqtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah itu sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci kepada kamu. Kalau ridho kepada kamu sekarang kamu surga. Kalau sehari ini kamu maksiat, maka Allah benci kamu, itu neraka. Gitu aja deh. Kenapa takutnya nanti? Kan aneh. Ayo. Logika kita berpikir nggak bener nih. Orang kata Allahnya sekarang, kok takutnya nanti? Ya sekarang juga kamu harus amal tuh. Nggak bisa ditunda-tunda. Itu disebut nakdan. Tahu nakdan? Cash. Sekarang kita sholat sujud tuh, bukan nanti. Nanti kalau udah misalnya kita udah tua, nggak bisa begitu. Nakdan. Allah sudah ada. Iya. Alias kontan. Paham sampai di sini Ikhwan? Masya Allah. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus sekarang. Gak bisa ditunda. Ridho ada sekarang. Surga itu nanti. Ya. Seorang yang biasa melaksanakan sholat, tapi masih melaksanakan maksiat. Bukan andung bela ya. Ya. Kesalahan tersebut tidak terlalu fatal. Kecuali orang yang tidak sholat. Kenapa? Ibarat maqamat masih baik tuh. Walaupun tetap salah. Karena dia sudah menjadikan sholatnya sebagai status identitasnya. Setuju? Setuju nih? Jadi hargai itu, walaupun dia berbuat maksiat, tapi dia sholat. Karena sholatnya sudah dianggap status identitasnya sebagai muslim. Sedangkan maksiat itu kesalahan yang kepleset, tahu nggak kepleset? Tagelinci. Nah, yang berbahaya secara tauhid itu orang yang nggak sholat karena di situ kena syirik. Betul kan? Jadi wajar kalau Allah masih sayang. Kehidupannya dikasih ruwet dan susah. Logikanya begitu bro. Kalau nggak sholat dijamin susah. Demi Allah susah. Ruwet. Walaupun antum berbuat maksiat tapi dipakai identitas sebagai muslim tetap sholat. Dikurangi ruwetnya. Gue nggak percaya. Anu bukan mendukung orang yang sholat tapi masih melakukan maksiat. Bukan. Tapi lebih baiklah daripada berani meninggalkan sholat. Itu kena syirik. Maka anu wanti-wanti, jangan-jangan orang ini nggak mau sholat, nggak mau sujud. Yeah. Kelaziman seorang muslim adalah sujud. Begitu. Ya, renungkan aja firmannya ya, dibaca dulu Ikhwan sebelum ini. Nanti kita terakhir aja untuk apa? Yang berobat ya. Allah berfirman di Al-Ahzab, ini perlu pemikiran yang matang ya. Khusus orang tasawuf pola berpikir ada di sini terkait dengan keikhlasan dan tauhid. 33 ayat 23 dibaca Ikhwan.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantaziru wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Jadi hadisnya dan perkataan ulama yang menyangkut dengan sholat seseorang yang mana ia juga masih melaksanakan maksiat. Ya. Jadikan sholat sebagai status identitasmu dan maksiat sebagai kepleset dari kesalahan. Itu hadis loh. Ya. Ini bukan mendukung orang yang tetap sholat tapi buat maksiat, tetap salah. Ya. Hak tersebut tidak terlalu fatal sebetulnya. Jadi kalau antum sholat kok masih sering salah, dan kita yakin semua orang juga gitu kan, iya kan? Kalau enggak, ya antum nabi sama wali itu, iya kan? Nah, bukan ngebelain ya, yang duduk juga walaupun rajin sholat itu juga masih sering salah kok. Jadi enggak fatal. Yang fatal itu kalau enggak sholat, itu udah kena syirik loh. Itu ada yang kesalahan yang tidak fatal banget deh. Karena ada kebaikan yang dilakukan. Apa kebaikannya? Yaitu ketika antum dipanggil istijabah, mengiyakan dengan langsung menghadap Allahu Akbar langsung walaupun antum sudah berbuat maksiat. Ya. Itu udah bagus. Nah, ternyata setelah menghadap disuruh apa itu? Enggak nurut. Udah sholat tapi enggak nurut. Satu kesalahan yang tidak mengganggu poin yang pertama kan? Ya. Yaitu komitmen menghadap pas di azan. Betul kan? Nah, sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu enggak soleh-soleh banget ya. Ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah. Ini terjadi hadisnya Rasul, tapi jangan diminta berhenti dari minum khamar. Begini begitu ya. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat. Ya, banyak itu. Nabi komentarnya gimana? Sayanha humayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama maksiatnya akan kurang. Enggak begitu-gitu lagi. Live. Ini kelirunya. Kita sebagai manusia lama-lama juga baik. Live. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi sholat itu akhir kenangan kita. Sholat itu seorang muslim identitas kita. Sholat itu status kita, tidak boleh ditinggalkan di kehidupan sekarang. Titik. Begitu tauhid kita. Sepakat? Nah, ini anu ingatkan lagi. Memang kita susah meninggalkan maksiat. Setidaknya lama akan meninggalkan maksiat kalau sholat kita tetap terjaga. Keuntungannya pas dipanggil kita menghadap. Sepakat? Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru bab 1 ya. Yang lebih dalam perkara ikhlas dan tauhid kita tutup di bab 2 nanti hari Senin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Perkara ikhlas memang susah untuk kita amalkan, tapi kita harus
bisa mengamalkannya di kehidupan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.